Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali bersama Ibu Guru dalam pembelajaran tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran ke-6. Kita akan menyelesaikan subtema 1. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ada dua materi yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi materinya itu tidak terlalu banyak. Ya, kalian langsung saja buka pembelajaran 6. Itu ada di halaman 32 di buku LKS tema 8 subtema 1 ya. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh dalam cerita fiksi. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu dengan teknik yang benar. Oke, langsung saja kita mulai materi hari ini tanpa berlama-lama. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melihat tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi, yaitu bahasa Indonesia. Tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, dalam sebuah teks fiksi itu terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya ya. Oke. Nah, tokoh itu sudah kita bahas kemarin di pembelajaran kelima. Ya, tokoh itu adalah pelaku dalam peristiwa tersebut atau dalam sebuah teks fiksi ya. Nah, tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Nah, kemarin kita sudah bahas tokoh utama, kemudian tokoh pembantu ya. Nah, itu sudah kita dengarkan kemarin ya. Kita sudah pelajari ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan ya. Oke. Nah, ini dia. Berdasarkan peranannya, tokoh-tokoh dalam teks fiksi terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tokoh utama. Nah, tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi pelaku utama yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Nah, di sini Ibu ambil contoh si Kancil dalam cerita Kancil dan Buaya. Nah, anak-anak, siapa yang pernah menonton tentang cerita si Kancil dan Buaya? Itu ada filmnya ya. Kemudian ada juga cerita atau buku cerita tentang Kancil dan Buaya. Kemudian yang kedua, tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini maksudnya tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Nah, di sini Ibu ambil contoh dalam sebuah cerita Roro Jonggrang. Tokoh tambahannya itu ada si Sumi, para Dayang, dan pasukan jin. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dalam cerita fiksi yang terbagi berdasarkan peranannya. Jadi ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, dia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Nah, tokoh ini adalah tokoh utama dalam cerita atau kumpulan tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Nah, contohnya seperti Roro Jonggrang, kemudian Bisumi dan para Dayang ya. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menjadi penentang dari tokoh utama. Contohnya seperti Bandung Bondowoso dan para jin. Nah, ini adalah contoh tokoh cerita fiksi yang dibagi berdasarkan fungsinya. Kemudian ada Ibu sertakan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke
pembelajaran SBDP itu halaman 34. Jadi materi di pembelajaran 6 ini tidak terlalu banyak, ya. Nah, di sini bernyanyi itu adalah mengeluarkan suara yang bernada. Pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi atau nada. Nah, panjang pendek nada itu dapat dihitung satuannya, ya. Satuan hitungnya adalah sebuah ketukan. Nah, di sini rangkaian nada berjalan menurut birama. Nah, birama itu apa? Nah, birama itu adalah ketukan yang berulang-ulang dengan teratur pada sebuah lagu. Nah, anak-anak, di sini ada 3 jenis birama. Ada 2/4, itu setiap birama mempunyai 2 ketukan. Kemudian 3/4, setiap birama ada 3 ketukan. Dan 4/4, setiap birama itu ada 4 ketukan. Jadi ini adalah jenis birama. Jadi ada 3 jenis, ada 2/4, ada 3/4, dan ada 4/4. Nah, kemudian lirik lagu yang dinyanyikan dengan keras dan lembut. Nah, contohnya seperti tanda ini, tanda garis. Nah, di sini ini adalah tanda garis, itu berarti dinyanyikan dengan keras. Kalau dia tandanya bergelombang seperti ini, berarti dinyanyikan dengan suara yang lembut. Nah, baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa saja, ya. Jadi ada beberapa garis yang memang harus kita nyanyikan menggunakan beberapa teknik atau tempo. Ada juga yang tidak. Nah, perhatikan lirik lagu ada yang dinyanyikan keras dan lembut, ya. Nah, di sini dinamika itu adalah keras lembut pengucapan suatu lagu. Di sini, mengapa kita harus memperhatikan dinamika lagu ketika bernyanyi? Karena tidak semua lagu itu harus dinyanyikan dengan keras dan begitupun sebaliknya, ya. Jadi kita harus tahu dinamika keras dan lembutnya pengucapan sebuah lagu. Jadi tidak semua lagu itu bisa kita nyanyikan dengan keras, dengan suaranya yang lantang. Ada juga yang harus kita nyanyikan dengan pelan, dengan lembut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bernyanyi. Yang pertama itu ada pola irama. Nah, pola irama itu adalah panjang pendek bunyi atau nada. Kemudian birama. Nah, birama itu ketukan yang berulang-ulang dengan teratur pada lagu. Kemudian dinamika. Nah, dinamika itu adalah keras lembut pengucapan suatu lagu. Itu yang harus diperhatikan ketika kita hendak bernyanyi. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Jadi kalian punya tugas di rumah, ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku latihannya dan dikumpulkan pada saat kalian masuk, ya. Kalau hari ini berarti hari Jumat, ya, besok. Ya. Hari ini hari Jumat, berarti sesi 1 itu kumpulkannya di hari Senin. Dan sesi 2 itu kumpulkannya di hari Selasa. Ya, jadi ini tugas kalian di rumah, ya. Tugas di rumah, kerjakan 5 soal ini. Oke, paham ya? Nanti dikumpulkan sesuai sesi, ya, pada saat kalian masuk. Kerjakan di buku latihannya, buku latihan tematik. Oke? Nah, anak-anak, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran 6 tema 8 subtema 1, ya. Jadi pembelajaran kita di tema 8 subtema 1 sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke subtema yang kedua. Oke, kita akan mengakhiri dengan doa salam Maria. Mari kita angkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.